Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, seperti terlihat dalam video, jadi saya tadi malam secara tidak sengaja menemukan sarang dari laron. Ketika laron akan keluar terbang, ya, seperti biasa, mencari cahaya, ya. Jadi ketika saya rekam, ternyata laron ini juga keluar bersama dengan rayap-rayap, teman-teman, dan jumlah rayapnya itu sangat banyak sekali, ribuan, mungkin ratusan ribu, ya, karena memang saya melihatnya sendiri juga. Wah, ini kok jumlahnya sangat banyak sekali ini. Terus langsung saja saya rekam karena menurut saya itu merupakan hal unik, ya, ketika laron baru keluar. Karena dari dulu saya tahunya laron itu ya ketika sudah ada di udara, ya, ketika sedang terbang. Saya belum pernah melihat secara langsung ketika laron-laron itu keluar dari sarangnya, dan ternyata sangat unik sekali karena jumlah mereka yang sangat banyak ketika keluar dari sarang, teman-teman. Jadi saya rekam, saya melihat, saya amati, dan memang sangat banyak sekali itu jumlahnya. Dan rayapnya sendiri juga sangat banyak, ya, teman-teman. Seperti terlihat itu, jadi keluar dari celah-celah batu, ya, dan di antara batu tersebut ada tanah seperti tanah liat, ya, teman-teman, itu. Dan dari dalam tanah itu muncul itu apa namanya, para laron-laron itu keluar dari sarangnya. Dan saya menemukan ada beberapa titik sarang laron tadi malam, jadi bukan hanya satu tetapi ada 5, dan setiap titik itu mengeluarkan banyak sekali laron dan juga rayap, teman-teman. Jumlahnya sangat banyak. Dan bagi beberapa orang juga laron ini menjadi, ya, apa namanya, binatang yang diburu karena bisa dijadikan sebagai umpan untuk memancing ikan. Ya, bisa dilihat, ya, teman-teman, di situ. Dan itu rayapnya juga ada yang kepalanya sangat besar sekali, dan juga ada yang ukurannya normal seperti itu. Jadi rayap itu ada yang besar sekali, teman-teman, kepalanya, dan warnanya orange, ya. Dan saya sangat senang sekali merekam ini karena tuh ada yang besar itu kepalanya itu. Karena kalau menurut saya itu sangat unik, ya, teman-teman. Mungkin ada yang belum pernah melihat, jadi saya share ini di channel saya supaya kalian jadi tahu proses ketika laron itu keluar dari sarangnya. Nah, itu, teman-teman, ada yang besar kepalanya itu warnanya oranye tadi. Nah, itu, teman-teman, dan setiap titik sangat banyak, teman-teman. Tadi malam itu jumlah yang keluar. Kalau dulu saya itu suka sekali berburu laron, ya. Saya ambil itu laron itu, saya lepas sayapnya itu dulu waktu ketika masih kecil, itu senang sekali. Kalau sekarang itu malah merasa risih itu kalau ada laron, karena pasti masuk ke rumah dan juga mencari bersarang terbang mengitari lampu itu. Makanya kalau nah ini titik yang kedua, teman-teman, tuh jumlahnya sangat banyak sekali itu. Kalau yang tidak kuat itu lebih baik jangan dilihat. Ini hanya sebagai informasi saja, jangan terlalu lama melihatnya, ya. Ini laron yang sudah mati, ini, teman-teman. Jadi kalau sekarang itu kalau ada laron itu masuk rumah itu risih, teman-teman, karena ya seperti kita tahu sayapnya itu kalau sudah lepas itu berterbangan, teman-teman, dan itu cukup mengganggu aktivitas, ya.
Mungkin kalau bagi orang yang hobi mancing itu justru malah suka ketika laron muncul ya, bisa diambil jadikan umpan mancing. Dan pasti laron itu muncul itu ketika malam hari. Saya belum pernah melihat laron muncul ketika siang hari, teman-teman. Jadi ketika malam hari pasti muncul tuh ini laronnya ini. Dan selalu mencari ke tempat yang memiliki sumber cahaya, entah itu lampu atau apapun itu ya. Nah, hal itu sangat menarik sekali teman-teman, karena ternyata kenapa laron itu selalu terbang ke sumber-sumber cahaya. Jadi faktanya ternyata ya teman-teman, ini saya mengutip dari situs online Hipway, menyebutkan bahwa kenapa laron itu selalu mencari sumber cahaya, karena di situ mereka itu mencari sumber panas untuk menghangatkan untuk menghangatkan mereka, teman-teman ya, karena mereka menganggap cahaya itu dapat menghangatkan mereka, sehingga mereka selalu mencari ke sumber-sumber cahaya ya. Jadi tidak heran ketika laron itu menerobos masuk ke rumah ya, berterbangan mengitari lampu-lampu yang menyala, teman-teman. Jadi kalau tidak ingin laronnya masuk ke rumah ya lampunya harus dimatikan dulu, teman-teman. Dan terkait dengan jumlah laron ya, laron juga faktanya adalah dalam sehari itu laron ternyata mampu bertelur sebanyak 30.000 butir, teman-teman. Informasi ini saya juga dapat dari situs online juga, Hipway ya, menyebutkan bahwa laron ini, satu laron dalam sehari itu bisa bertelur sebanyak 30.000 butir ya. Nah, telur-telur ini menetas menjadi rayap. Jadi, menyambung ya fakta berikutnya bahwa ternyata itu laron itu merupakan rayap yang akan berkembang biak. Jadi ketika rayap akan berkembang biak, mereka akan berubah menjadi laron ya, teman-teman. Dan itu secara alami secara alami tentu saja mereka akan tumbuh sayap dan juga penglihatan mereka akan aktif, karena bagi kalian yang belum mengetahui bahwa rayap itu tidak bisa melihat. Tetapi ketika rayap sudah berubah menjadi laron, mereka akan bisa melihat, karena tugas laron itu untuk mencari pasangan, sehingga mereka harus bisa melihat ya, supaya bisa menemukan pasangan mereka. Jadi nyambung ke fakta berikutnya bahwa kenapa mereka harus cepat-cepat dalam mencari pasangan ya. Karena ketika laron dalam satu malam mereka sudah terbang, mereka keluar dari sarangnya untuk mencari pasangan dan mencari sarang yang baru ya, dan ternyata kalau dalam satu malam mereka tidak menemukan pasangan, mereka akan mati pada esok harinya, teman-teman. Ya sangat kasihan ya. Jadi umur laron itu tidak sampai 1 hari, hanya 1 malam. Bagi laron-laron yang tidak menemukan pasangan, mereka akan mati pada esok harinya. Makanya tidak heran kalau pagi hari kita melihat laron-laron itu sudah pada bergeletakan di atas lantai ya. Kalau belum dimakan cicak atau hewan yang lain tuh biasanya itu kalau pagi hari itu laron itu bergeletakan. Kalau tidak ya tinggal sayap-sayapnya saja karena sudah dimakan oleh para predator itu ya, teman-teman. Ya itu tadi, jadi laron itu kemungkinan untuk bertahan hidup itu kecil, teman-teman. Selain faktor alami tadi umurnya ya, juga selain itu juga karena predatornya itu seperti cicak dan tokai itu sangat senang sekali ketika laron itu muncul. Jadi ketika laron muncul itu para cicak juga akan menampakkan diri mereka untuk memburu para laron-laron itu ya, seperti panenan lah kita, seperti itu, karena jumlah mereka yang sangat luar biasa banyaknya ya, teman-teman. Terus laron itu biasanya juga kalau saya lihat muncul itu pasti ketika sedang musim hujan. Ketika musim hujan pasti muncul tuh. Lihat teman-teman itu. Tuh. Banyak sekali itu. Itu hasilnya banyak sekali itu, teman-teman. Cuman saya video kelihatannya tidak terlalu banyak, tapi aslinya itu sangat banyak sekali itu.
Tuh teman-teman, itu laron itu ya. Oh ya, menyambung yang tadi, laron itu muncul ketika musim hujan. Makanya di sebagian besar orang menyebut bahwa ketika laron muncul, yaitu berarti tandanya sudah mau musim hujan, teman-teman. Bisa dibilang laron itu sebagai tanda-tanda ketika akan datang musim hujan. Ya, karena memang laron itu seperti itu. Sukanya keluar dari tanah yang lembab ya. Dari tanah liat itu tuh teman-teman, itu tuh dapat dilihat di video saya itu ketika laron bersama-sama dengan rayap mereka keluar ya. Jadi itu rayap-rayap pekerja dan laron itu rayap yang untuk berkembang biak. Mereka nantinya akan keluar dari sarang itu dan akan terbang mencari pasangan dan juga akan mencari sarang yang baru, teman-teman. Dan uniknya lagi, ketika laron itu sudah menemukan pasangannya, laron itu akan melepas secara otomatis sayap-sayapnya. Nah, itu sayapnya itu akan lepas dari laron ya. Dan mereka akan berjalan secara berurutan, teman-teman. Makanya kalau kita perhatikan itu, terkadang ada berurutan mungkin sampai 5 laron berurutan berjalannya itu. Dan mereka sudah tidak memiliki sayap, itu tandanya mereka sudah menemukan pasangan dan mereka sedang mencari tempat yang baru untuk berkembang biak, seperti itu teman-teman. Sebetulnya seperti itu. Jadi makanya tidak heran terkadang kita melihat ada laron yang berjalan secara berurutan ya. Jadi istilahnya seperti kereta api, itulah gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3 dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Lihat itu teman-teman, itu ada yang sangat besar itu. Layaknya kepalanya itu ada yang besar. Itu ada yang kecil. Ini tadi malam kira-kira sekitar pukul berapa ya? Pukul 8, mungkin pukul 8 malam itu saya tidak sengaja melihat itu. Nah, itu juga sarang lagi itu. Tuh dalamnya mungkin kalau saya bongkar itu isinya sangat banyak, tapi tidak saya bongkar, saya biarkan saja. Saya rekam itu teman-teman. Itu sangat banyak sekali. Kalau dulu itu saya ketika masih kecil suka sekali itu menangkap laron yang sedang terbang itu, saya tangkap-tangkap, saya kumpulkan, kadang sampai satu plastik itu saya mendapatkan laron. Tapi ya setelah itu ya udah, cuman seperti itu saja. Saya tidak apa-apakan, akhirnya malah lupa, besoknya sudah pada mati itu laron. Yang kasihan itu ya, namanya juga masih kecil. Kalau sekarang malah kalau melihat laron itu aduh. Tapi memang ini kali pertama saya melihat sarang laron ya. Ini pas kali ini ketika laron-laron ini keluar dari sarangnya ya. Jadi ya begitulah teman-teman. Jadi tadi sambil melihat video juga sudah sambil saya sampaikan ya beberapa informasi mengenai laron ya. Mungkin kalian ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu ya. Semoga bisa bermanfaat informasi tersebut. Dan ini untuk memang kalau untuk mancing ini salah satu umpan yang jitu untuk memancing teman-teman. Mancing ikan ya tentunya. Wah, lihat itu teman-teman, seperti kutu ya itu. Itunya apa? Rayapnya itu seperti kutu ya itu. Waduh, itu ngeri sekali itu kalau kalian lihat secara langsung itu. Lihat itu sarangnya itu teman-teman. Wah, jumlahnya ini yang luar biasa. Lihat itu. Jadi itu aktivitas mereka ya, aktivitas para koloni itu rayap di dalam sarangnya itu.
Dan itu kalau di dalam itu masih banyak lagi teman-teman, tapi tidak saya bongkar ya, memang ya, saya biarkan saja itu. Jadi tadi saya sudah menyampaikan, saya menemukan 5 titik sarang ya, sarang dari rayap ini dan juga sarang dari laron ya. Ini menjadi satu ya antara rayap dan laron karena memang satu jenis teman-teman. Jadi saya sudah menyebutkan bahwa laron dan rayap itu satu jenis ya. Jadi laron itu merupakan evolusi dari rayap yang akan berkembang biak, jadi bisa berubah ya. Itulah kelebihan dari beberapa binatang atau serangga yang mereka dapat merubah diri mereka ya. Yang sudah familiar, yang sudah orang tahu ya tentu saja ya itu ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Dan ternyata ini si rayap juga bisa berubah juga ya menjadi laron. Meskipun umurnya itu sangat singkat sekali teman-teman. Ya, begitulah. Kalau kita perhatikan ini di sekelilingnya memang tanahnya itu tanah yang lembab. Jadi mereka itu keluarnya dari situ ya teman-teman, memang tuh. Wah, ini benar-benar seperti kutu ini. Dan itu batu-batu kecil tuh ya teman-teman, kerikil ya. Batu-batu kali, dan di sela-sela itu ada tanahnya, dan ya tuh bisa dilihat itu dari dalam itu muncul itu rayap-rayap itu. Sebetulnya rayap juga ada manfaatnya ya, mereka dapat menguraikan sampah teman-teman, terutama kayu-kayu itu ya bisa diuraikan oleh mereka. Dan tanah liat sendiri juga bisa dimanfaatkan ya, bisa dimanfaatkan untuk kerajinan tangan atau juga subur ini kalau tanahnya seperti ini mungkin ini. Ya, meringkas sedikit ya. Jadi menarik kesimpulan dari video kali ini. Jadi yang pertama, ternyata laron itu keluarnya dari dalam tanah dan berbarengan dengan para rayap ya. Dan ketika muncul juga jumlahnya sangat banyak ya. Terus yang kedua, tentu saja bahwa laron ini merupakan perubahan dari rayap yang akan berkembang biak. Terus yang ketiga, bahwa umur laron ini apabila tidak menemukan pasangan itu hanya 1 malam teman-teman ya. Saya ulangi lagi, umurnya itu sangat singkat karena hanya 1 malam, setelah itu mereka akan mati di keesokan harinya teman-teman. Terus kesimpulan yang keempat, bahwa laron ini dijadikan sebagai tanda akan datangnya musim hujan, karena seperti kita ketahui bahwa laron itu muncul pasti ketika musim hujan teman-teman. Saya belum pernah juga melihat laron keluar ketika musim kemarau ataupun ketika siang hari, itu saya belum pernah melihat ya. Fakta berikutnya bahwa ketika laron sudah menemukan pasangannya, mereka akan berjalan secara berurutan teman-teman. Makanya ya seperti yang di awal tadi saya sampaikan, kita pernah melihat laron itu berurutan sampai 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mereka berjalan tanpa sayap, itu tanda mereka sudah menemukan pasangan dan sedang mencari sarang yang baru, tempat tinggal mereka yang baru. Terus fakta berikutnya bahwa tugas dari ratu ini, laron, itu hanya bertelur. Jadi hanya bertelur saja, udah itu selama hidupnya mereka cuma bertelur saja ya, didampingi dengan para rayap pekerja yang lain ya. Terus fakta berikutnya bahwa di sebagian daerah laron ini dijadikan sebagai cemilan ya, yang saya sendiri juga belum pernah mencoba, tapi ya mungkin ya memang enak karena mereka menjadikan laron sebagai cemilan ya. Kalau tidak enak ya mana mungkin akan dijadikan sebagai cemilan, seperti itu teman-teman. Dan ada fakta lagi apa tidak ini? Saya lupa itu. Ya, satu lagi ya, mungkin fakta dari
laron. Laron itu ya saya ulangi lagi ya, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi ini sebagai kesimpulan saja bahwa laron itu sehari dapat bertelur sebanyak 30.000 butir telur ya. Itu satu laron ya, satu laron dapat bertelur sebanyak 30.000 butir. Mungkin kalau tidak salah mungkin ada 8 atau 9 fakta yang tadi sudah saya sebutkan mengenai laron ya teman-teman. Ya semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalian bisa lihat itu teman-teman. Tuh kalian bisa melihat ya sarang dari laron ya di alam bebas, di alam liar, alamnya. Langsung ini saya buatkan ini videonya. Terus juga sedikit informasi yang saya ketahui dan fakta-fakta yang saya tadi sebutkan itu merupakan saya ambil dari situs online Hikwe teman-teman ya, situs online yang sudah terpercaya ya. Itu ya semoga bisa memberi manfaat dan menambah wawasan. Bertemu lagi di video saya berikutnya ya, di channel saya, channel Pak Tunjung Yasitun. Nanti bisa kalian lihat. Kalau kalian suka ya boleh kalian share. Saya malah senang sekali kalau video saya di share ya, diberitahu ke orang lain. Mungkin ada yang ingin mencari informasi tentang rayap ya. Ya, di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
kayak kutu, Bu.